Oke, Assalamualaikum teman trader. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan umur yang berkah. Amin. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang dari dasar ya, tentang forex dari dasar, dari pengantar sampai ke mindset trading, dan juga sampai cara memulai menjadi trader pemula gitu ya. Untuk outline-nya itu ter trading forex. Sorry ya teman-teman, aku pakai ini. Oke, trading forex. Untuk outline yang kita bahas sekarang itu satu adalah pengantar, pengantar, pengantar tentang forex, forex. Dua mindset, mindset trading. Tiga langkah memulai menjadi trader, trader forex. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Jadi secara sederhana aja aku bahas trading forex. Sebenarnya apa sih kalau kita bedah ya definisi dari trading dan forex itu sendiri? Trading adalah transaksi jual beli. Trading adalah transaksi jual beli, transaksi jual beli atau perdagangan ya, atau perdagangan. Kalau dari bahasa Inggrisnya trade kan, perdagangan yang dilakukan di market, market finansial gitu ya. Ini masuk di materi pengantar sebenarnya. Kita pindahkan ke sini aja. Oke, pengantar. Sorry. Pengantar. Oke. Nah, ini trading. Trading adalah transaksi jual beli atau perdagangan yang dilakukan di market gitu ya. Simple. Ya, kita melakukan jual beli sama seperti kita di pasar tradisional gitu ya, teman-teman ya. Ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Dan kenapa harga bergerak? Ya karena ada permintaan, ada supply gitu. Ada supply, ada permintaan atau demand dan ada orang yang menawarkan produknya gitu. Ada supply gitu, ada stok gitu. Makanya terjadilah perdagangan dan ada dua pihak yang melakukan transaksi, yaitu buyer atau seller gitu. Kalau nggak ada buyer dan seller ya nggak akan mungkin terjadi perdagangan gitu ya. Dan selanjutnya forex. Forex itu sendiri adalah forex adalah valuta asing, valuta asing atau falas yang kita sebut kadang sebagai falas. eh Bentar, sorry. Kalau dari singkatannya, forex adalah forex exchange, foreign exchange, exchange, atau disebut falas, disebut valuta asing, merupakan pertukaran nilai mata uang. Apa maksudnya pertukaran nilai mata uang? Ya sama ketika kita ke bandara gitu ya, teman-teman, mau ke Amerika misalkan. Di sana kan kita harus menukarkan uang kita yang dari kurs rupiah ke kurs dolar gitu ya. Misal kita
ke money changer gitu. Kita punya uang 10 juta, kita mau jalan-jalan liburan ke Amerika gitu, ke New York misalkan, atau ke Florida. Nah, berarti kan kita harus melakukan transaksi dengan dolar ketika udah sampai di sana. Makanya kita datang ke money changer, kita tukarkan uang 10 juta kita tadi ke nilai mata uang dolar gitu. Entah kita dapat mungkin dapat 1.000 dolar atau 1.500 dolar. Itu nanti sesuai dengan nilai harga pada hari itu. Nah, misal teman-teman nanya, lah terus dari mana keuntungannya Mas Bang? Keuntungannya dari selisih nilai harga ketika awal membeli dengan harga setelah kita punya barangnya itu, gitu ya teman-teman. Ini kalau yang di spot market gitu ya. Secara ini aku gambarin secara sederhana aja gitu ya. Misalkan teman-teman hari Senin menukarkan uang 10 juta sebesar dapat dolarnya itu maksudnya sebesar 1.000 dolar gitu ya. Nah, teman-teman seminggu jalan-jalan di Amerika. Setelah sampai di sana, mungkin gara-gara ada perang, ada ya faktor ekonomi makro lah ya, yang mungkin kita nggak tahu gitu. Tiba-tiba harga dolar langsung kencang terbang, yang awalnya jadi di seharga 10.000 rupiah satu dolarnya, tiba-tiba jadi 20.000 misalkan, atau jadi 15.000 gitu ya. Lalu kita pulang ke Indonesia, masih tersisa uang dalam dolar sebesar 20 dolar gitu ya. Lalu kita tukarkan kembali ke money changer. Ya kita dapat harga seharga mata uang dolar di hari itu gitu ya. Dari kita Senin belinya 10.000, 1 dolar 10.000 rupiah, tiba-tiba ketika kita menukarkan kembali uang dolar yang udah kita nggak pakai sisanya dari liburan itu tadi, tiba-tiba harganya udah jadi 20.000. Ya udah kita tinggal kalikan 20.000 kalikan 20 dolar, itulah keuntungan kita gitu. Itu secara spot market gitu ya teman-teman, secara kita pegang uang fisiknya gitu ya. Nah sekarang di zaman modern, dimulai dari tahun 2000-an gitu ya, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi makin canggih, ada komputer, keluarlah sistem trading secara online, trading forex secara online, yang kemudian kita kenal dengan sistem future market gitu ya. Di future market itu apa yang kita tradingkan? Yang kita tradingkan itu sebenarnya bukan kita nggak pegang barangnya, kita pegang cuma dalam bentuk kontrak gitu ya. Ini sebenarnya masuk ke ini teman-teman. Definisi dari jenis jenis jenis-jenis trading gitu ya, jenis pasar trading, jenis marketnya. Ada spot market, ada future market. Kita skip it dulu yang itu, kita lanjut ke pembahasan yang ini. Lalu trading forex itu apa gitu ya? Ya berarti orang yang melakukan trading forex ya berarti transaksi, sorry, trading forex berarti transaksi jual beli mata uang. Sorry, jual beli nilai mata uang atau perdagangan perdagangan mata uang di pasar finansial atau di financial market. Ini definisi dari trading forex itu sendiri. Nah, gitu ya. Lalu trader, trader itu apa sih sebenarnya? Ya, berarti para pelaku trading gitu. Trader, trader adalah para pelaku, julukan untuk para pelaku trading di financial market. Pelakunya gitu ya. Kita ini yang melakukan transaksi forex gitu ya. Transaksi jual beli di forex ya kita disebut sebagai trader. Lalu kita masuk ke pembahasan yang tadi ya teman-teman. Lanjutkan pembahasan yang tadi. Spot market dan future market itu masuk di jenis
market trading, sorry. Jenis trading, jenis marketnya. Jenis market dalam trading. Pertama, itu ada spot market. Kedua, ada future market. Nah, di spot market ini itu transaksi secara online, offline, sorry, transaksi yang dilakukan secara offline dan ada wujud barangnya, barang fisiknya gitu ya, wujud fisik barangnya gitu, teman-teman. Sedangkan di future market, transaksi trading atau transaksi jual beli ya, trading kan perdagangan, transaksi perdagangan secara online via komputer gitu ya, via sistem lah ya. Dan tidak ada wujud fisik, wujud fisik barang. Barangnya di sini ya maksudnya instrumen yang ditradingkan gitu. Instrumennya misal kita trading di pair atau mata uang gitu ya. Ya berarti kita kalau di spot market kita pegang uang dolarnya dalam wujud fisik itu kita pegang. Kalau di futures itu cuma nilai kontraknya. Nah, ini yang kita harus lebih detail jelasinnya. Di future, dalam future yang ditradingkan adalah kontraknya, dikenal dengan nama CFD atau kontrak for different. Nah, terus misal ada yang sebagian teman-teman yang belajar agama ya, loh berarti gohar dong, gahar apa ya sebutannya, gahar, gahar ya, nggak ada tanpa kejelasan barangnya gitu ya, gahar dong mas gitu ya. Oh, enggak teman-teman, ini kontrak itu nilainya sama gitu ya, cuma karena dalam sistem online, makanya masa kita transfer uang secara apa dalam wujud fisik kan ribet kan. Masa iya kita trading dalam sistem online, kita harus ini orang yang di luar sana market secara global mau ngirim uang dalam bentuk fisik ke kita gitu. Itu perbedaannya. Kalau di spot kan kita datang ke money changer atau kita datang ke perusahaan yang menyediakan uangnya gitu ya, menyediakan instrumen misalkan emas ya, kita datang ke pasar emas gitu. Kita beli emas, kita pegang emasnya, kita simpen. Ini nanti naik atau turun baru kita dapat profit atau dapat kerugian gitu ya. Nah, sedangkan di future itu kontraknya, nilai kontraknya ini sama dengan nilai aslinya dalam market gitu, dalam real market dalam kehidupan nyata gitu. Misal harga emas sekarang 30.000, 3.000 dolar gitu. Ya berarti kontraknya itu sama juga senilai 3.000 dolar gitu. Nggak ada perubahan gitu. Cuma karena dalam sistem online ya dibuatnya dengan kontrak gitu. Dan perbedaan spot market dengan future ini selain dalam wujud fisik dan hanya nilai kontrak, itu juga ini teman-teman. eh Spot market hanya bisa buy atau beli. Sedangkan future market sifatnya dua arah. Dua arah. Jadi bisa buy dan sell gitu ya. Ini yang menarik makanya. Ketika pergerakan harga kita analisa dia akan naik ya kita buy. Sedangkan kita ke harga dari aset gitu ya, harga dari emas misalnya, atau harga dari minyak, atau harga dari mata uang ya, pair-pair mata uang seperti euro, USD, USD JPY gitu akan turun, yaitu kita nge-sell gitu ya teman-teman. Aku harap teman-teman paham di sini, clear.
Sebelum aku lanjutkan ke tipe-tipe trader. Oke, lanjut. Tipe trader. Nah, sekarang kita masuk ke tipe trader. Tipe trader. Ada satu, yang pertama itu scalping. Ini tipe-tipe ininya ya, maksudnya transaksinya gitu, scalping. Scalping transaksi secara pendek. Pendek. Nggak nyampe sehari, nggak nyampe berjam-jam gitu. Bisa dalam waktu 30 menit, 15 menit transaksinya udah selesai gitu. Ya tergantung juga dari pergerakan harga. Kalau pada waktu itu harganya geraknya kencang gitu ya, market lagi OP gitu, lagi bagus gitu ya. Lagi ya momentumnya lagi kuat lah, volatilitasnya lagi tinggi gitu ya. Scalping kita cepat gitu, bisa dalam waktu 10 menit, 15 menit udah selesai. Nggak perlu nunggu sampai berjam-jam apalagi seharian enggak. Ya kalau marketnya lagi geraknya lagi lambat gitu, lagi lesu, ya sama aja sebenarnya. Bisa seharian nunggu baru transaksinya selesai gitu. Yang kedua ada intraday. Ya, intraday atau day trader. Day trader. Nah, ini yang tipe transaksinya itu transaksinya dalam harian. Bisa 2 sampai 3 hari selesai gitu ya. Maksudnya apa ya? Kita open hari ini gitu ya. Buy euro, USD gitu. Kita nge-buy. Ya kita tunggu dia harga berjalan, entah dia akan naik atau turun. Kalau sesuai analisa berarti kita nge-buy dia akan naik. Baru selesai, baru dia sentuh profit gitu ya. Kita sentuh TP kita selama perjalanan waktu 2 sampai 3 hari baru kita tahu hasilnya gitu. Itu tipe dari intraday atau day trader. Yang ketiga, swing, swing, swing trader. Ini biasanya transaksinya dalam waktu 1 minggu, minim 1 minggu biasanya. Transaksi dalam 1 minggu, bahkan bisa juga dalam mingguan atau bulan. Selesainya gitu ya. Ini poin kedua dan ketiga, ini cocok buat orang yang punya modal lebih gede gitu ya teman-teman. Buat nahan posisi gitu, nahan floating gitu. Kan ketika kita open itu harga nggak langsung running. Misal kita sell, harga langsung running turun kencang enggak ya teman-teman. Butuh waktu bergerak gitu kan. Makanya kalau yang swing ini biasanya mingguan atau bulan baru selesai gitu. Karena skala dia menganalisa, dia menggunakan waktu time frame daily dari weekly ke daily gitu. Makanya dia transaksinya lama, lebar gitu ya. Perjalanan waktunya lebar gitu. Nah, sedangkan scalping yang ini poin ke satu ini cocok buat orang-orang yang masih pemula belajar trading dan modalnya minim gitu. Kenapa cocok? Ya karena stop loss kita nggak lebar banget gitu ya. Misal kita modal 1 juta, milih trading intraday. Stop loss kita ditaruh 300 ribu. Ya kalau sekali kena stop loss ya teman-teman, udah habis 30% modal kita. Habis 30%, sisa 70%. Rugi kan? Makanya mending kita scalping aja buat yang teman-teman di sini yang belajar sama aku di Easy Trader Academy. Buat yang modal kecil, ya kita pakai style scalping aja gitu ya. Scalping harian lah, transaksinya harian. Ya intinya dari pagi, sore, atau malam kita pantau harga gitu. Kalau ada momentum kita masuk, transaksinya bisa selesai. Kalau gold itu kan kenceng ya teman-teman. Bisa selesai dalam waktu 30 menit, ya paling lama lah sejam gitu ya. Oke, ini aku harap clear untuk tipe trader gitu ya. Ada scalping, trader, dan swing trader. Selanjutnya aku bahas beberapa istilah penting buat kita pahami untuk khususnya untuk teman-teman pemula gitu. Ini beberapa hal aja. Sisanya teman-teman bisa baca. Sebenarnya
aku jelasin tadi tentang forex, sejarahnya juga itu ada di ebook ya. Teman-teman bisa baca lebih dalam lagi, bisa cari tahu juga mungkin di apa namanya di internet gitu ya, di Google atau di ChatGPT cari tahu ya. Intinya harus punya rasa penasaran yang tinggi teman-teman untuk bisa menguasai suatu hal, suatu bidang keahlian atau suatu skill. Ya kita harus ini teman-teman, harus terus mencari tahu, harus terus belajar gitu ya. Jangan hanya belajar sejam udah ngerasa capek, udah aku nggak passion di situ, tiba-tiba berhenti. Ya udah, kita nggak akan pernah menjadi trader kalau mental kita lemah kayak gitu. Kalau mau berhasil, ya udah kita harus terus semangat untuk belajar dan konsisten tiap hari gitu ya. Nah, sekarang istilah penting beberapa aja aku bahas yang ini berkaitan nanti dengan bikin akun gitu ya. Istilah penting dalam trading. Satu, ada broker, teman-teman. Broker. Jadi broker ini adalah media perantara, media perantara. Sebenarnya broker ini adalah perusahaan ya yang menyediakan web atau aplikasi untuk kita nyimpen uang dalam bentuk deposit gitu ya, untuk bikin akun trading kita. Lalu kita hubungkan dengan platform MetaTrader gitu ya. Broker ini adalah media perantara yang menghubungkan bukan transaksi kita ke market global gitu ya. Atau disebut liquidity provider, liquidity provider gitu ya, yang menghubungkan transaksi kita selaku, aku tambahin di sini, selaku trader retail. Apa itu trader retail ya? Trader yang secara individual gitu, tidak di bawah naungan instansi atau suatu perusahaan. Intinya kita trading pakai uang kita sendiri, modalnya juga relatif kecil gitu ya, dan tidak ada tim gitu ya, tidak ada eh, komunitas khusus yang emang kita mengelola dana secara global, secara besar gitu ya, dan dalam ranah perusahaan gitu ya. Trader retail intinya kita trader individu gitu loh, menghubungkan transaksi kita selaku trader ke market global atau liquidity provider gitu. Market global itu disebutnya liquidity provider. Jadi jangan bingung teman-teman. Sebenarnya nggak harus definisi ini, sebenarnya teman-teman cukup tahu aja ya, nggak perlu dihafal, nggak perlu dipikir terlalu ribet gitu, cukup tahu aja karena balik lagi ya teman-teman, ketika kita mau terjun dalam suatu bidang, apalagi bidang ini berkaitan dengan uang, berkaitan dengan investasi ya, kalau kita nggak mencari tahu mulai dari definisi dan cara kerjanya gimana, ya kita akan menghadapi sebuah risiko yang besar gitu. Risiko buat kita kehilangan modal itu cukup besar ketika kita tidak belajar dasarnya. Kita nggak belajar caranya gitu. Ketika kita udah belajar, udah tahu sampai seluk-beluknya, sampai akar-akarnya, kita baca modul-modul, kita baca artikel-artikel di internet gitu ya. Ya, kita lebih aware gitu terhadap resikonya gitu. Kita lebih siap gitu ya masuk. Jadi nggak beli kucing dalam karung gitu ya teman-teman. Kalau di istilah dalam saham gitu ya, orang-orang nyebutnya kan nggak beli kucing dalam karung gitu. Intinya nggak jalan kita terarah gitu ya, nggak buta gitu. Kalau buta kita bisa aja masuk ke dalam sebuah jurang gitu ya. Dan aku harapkan teman-teman di sini bisa lebih kritis gitu ya. Nggak cuma mungkin nyerap informasi dari aku, nggak. Bisa tonton YouTube siapa aja gitu, bisa baca dari sumber manapun tentang forex, tentang bisnis trading forex gitu ya. Yang kedua itu adalah pair. Di pair di sini adalah pasangan mata uang gitu ya, pasangan mata uang. Contohnya itu Euro USD gitu ya. Terus USD JPY, GBP JPY. Nah, ini maksudnya apa sih? Gitu. Jadi misal USD I slash IDR. Sebenarnya ada penulisannya dalam trading itu ada slashnya gini, ada tanda garis miringnya. USD IDR misalkan ya. Aku contoh gampangnya aja. Slash IDR gitu ya. Berarti nilai USD dibandingkan dengan
nilai IDR rupiah gitu ya. Sama dengan 16.000 gitu misalkan. Dan misal teman-teman jumpai di artikel USD IDR slash IDR sama dengan 16.000 itu artinya apa? Berarti cara bacanya itu nilai 1 US dollar sama dengan 16.000 IDR. Itu cara bacanya. Kalau euro misalkan, euro juga. Euro USD sama dengan misal 145 gitu. Berarti 1 euro itu setara dengan 145 dolar gitu ya teman-teman. Jadi caranya bacanya dari kiri ke kanan. 1 dolar sama dengan 16.000 rupiah gitu ya. Contohnya kalau di ini TradingView namanya kan. Platform TradingView aku bikinnya di sini biar aku langsung bisa nyontoin gitu ya. Contoh euro USD. Nah, ini namanya pair ya, teman-teman. Nih, forex ini dimasuk di fitur forex itu semua pasangan mata uang yang ditampilkan ini. Euro USD. Euro USD, GBP USD, USD GBP. Intinya pasangan mata uang antar negara gitu ya. Itu disebut dengan pair gitu ya. Nah, kalau gold itu nggak masuk di pair sebenarnya. Tapi kadang ada orang yang menyebutnya pair gold, pair XAU USD itu sebenarnya salah ya, teman. Pair itu sebutan untuk pasangan mata uang, gitu ya. Nah, ini banyak macamnya di forex gitu ya. Tinggal kita pilih aja mana yang menjadi favorit kita buat bisa menghasilkan uang gitu ya. Kita fokus trading di situ-situ aja. Jangan semua pair kita trading kan, teman-teman. Bingung sendiri, teman-teman. Karena setiap pair itu memiliki karakteristik harganya gitu ya, karakteristik technical analisisnya. Kalau kita semua pelajari itu kita kita sendiri yang pusing. Kalau aku pribadi aku cuma ngambil ini, yang aku fokus favoritku ya ini GBP USD, Euro USD, USD GBY, GBP GBY dan USD CAD kadang ya. Itu yang masuk di major pair gitu ya. Kalau eh, emas itu masuknya di sorry, bukan di mana ya? Di komoditas biasanya. Stok ini saham-saham biasanya. Fund. Kok nggak ada ya? Ini kripto teman-teman kayak Bitcoin gitu ya, Solana, YETH itu masuknya di market kripto namanya. Jadi jangan salah penyebutan. Kalau pair berarti itu forex itu sendiri itu forex yang secara natural gitu ya, pasangan mata uang itu kan disebut forex. Forex ini kan forex exchange, pertukaran mata uang gitu ya. Kalau yang kripto itu khusus koin-koin yang di market kripto. Kalau emas itu kodenya di dalam trading forex itu namanya XAU USD. Nah, ini masuknya sebenarnya di ini teman-teman, di jenis instrumen komoditas gitu ya. XAG, XAU, XAG. XAG itu perak. Nah, itu ya cukup tahu sekilas aja ya teman-teman. Bisa lebih dalam cari sendiri, pelajari sendiri. Nah, ini pair yang ketiga itu lot. Lot. Nah, jadi lot ini apa teman-teman? Kadang sering kan saya bilang di grup open 0,01 lot aja itu. Lot adalah satuan transaksi. Transak transaksi dalam market gitu ya. Setiap kita membeli satu instrumen gitu ya, itu satuan kita dalam bentuk lot. Itu menunjukkan volume. Sama aja kayak volume transaksi sebesar berapa gitu ya. Di dalam trading forex ada jenis-jenis lot, mini lot, sorry, micro lot itu dimulai dari 0,01 lot. Ini paling kecil, paling minim. Untuk orang-orang yang modalnya kecil ya gunakan mikro ini 0,01 lot karena risikonya juga kecil. Mini lot
sebesar 0,1 lot. Sorry, standar lot. Standar lot. Standar atau normal, normal lot itu sebesar 1 lot gitu ya. Ini biasanya semakin gede 0,01 lot, 1 lot itu menandakan orang yang punya modal lebih gede ya teman-teman. Kalau kita yang modalnya masih kecil, jangan sok-sokan pakai 0,1 lot terus trading di gold. Ya kalau analisa kita benar, kalau enggak kena stop loss langsung sisa 20% modal kita. Dari yang awalnya 1 juta bisa jadi 200 ribu ya teman-teman. Jadi kita harus paham gitu ya. Trading itu soal mengatur resiko, jadi nggak asal-asalan gitu. Makanya kadang ada orang yang tiba-tiba langsung rungkat dalam semalam, itu karena ini, karena pengaturan lotnya itu terlalu gede teman-teman. Modal 1 juta, trading pakai 0,1 lot. Ya kalau analisanya benar nggak apa-apa, profitnya langsung gede. Tapi kalau analisanya salah, belum jago banget tradingnya, belum punya skill, baru 1 minggu belajar trading udah sok-sokan pakai 0,1 lot, ya udah bisa dipastikan orang yang mentalnya seperti itu cepat selesai, cepat game over di dalam dunia trading gitu. Ada megalot itu 2 digit, 10 lot, 10 lot, 20 lot, 30 lot gitu ya. Ini untuk orang-orang yang udah modalnya miliaran teman-teman. Oke, di lot udah, terus apa? Leverage ini 4 hal yang penting aja ya. Leverage ya 4 hal ini aja yang penting. Nanti kita bahas langsung di aplikasinya. Leverage. Leverage ini adalah eh, pengali dari modal kita gitu loh, teman-teman. Pinjaman dana dari broker. Broker untuk kita bisa transaksi lebih besar gitu. Atau kayak daya ungkit lah, daya ungkit gitu ya. Kayak daya ungkit gitu ya, teman-teman. Biar kita bisa dengan modal 500 ribu, modal 300 ribu, kita bisa trading di market dengan menggunakan lot 0,01 lot gitu ya. Kalau nggak pakai leverage 1 banding 1, ya kita harus butuh modal ribuan dolar gitu teman-teman. Minim 1.000 dolar gitu ya. Baru kita bisa trading. Kalau nggak pakai leverage. Tapi kalau kita menggunakan fitur leverage yang disediakan oleh broker nih, tiap broker beda-beda jenisnya. Ada yang broker menyediakan 1 banding 500, 1 banding 300, 1 banding 1.000. Ini udah tinggi banget, 1 banding 2.000 gitu ya. Ini semakin tinggi itu resikonya juga semakin besar sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa, untuk modal kecil kita pakai aja. Udah ini selesai. Kita lanjut ke mindset trading. Untuk broker aku tunjukin langsung di ini ya teman-teman. Sorry. Nah, broker forex. Teman-teman bisa cari sendiri. Nanti misal udah pengen belajar ya, pengen buka akun, mulai dari akun demo dulu, buka akun, cari dulu di Google. Kira-kira aku mau pakai broker apa nih? Karena aku nggak mereferensikan broker untuk teman-teman ya. Aku juga bukan affiliate dari broker gitu ya, nggak kerja sama dengan broker. Kalau yang aku pakai emang ini Exness ya teman-teman. Ini ya teman-teman. Ini broker yang aku pakai gitu, Exness. Ini akunku real. Tapi buat teman-teman, balik lagi sesuaikan dengan selera masing-masing. Banyak ada di Indonesia tuh broker lokal. Kalau Exna ini broker luar. Enaknya broker luar, leverage-nya bisa gede dan penarikannya cepat. Kalau broker lokal kadang banyak trouble-nya teman-teman. Ini ada MIFX. Ini kalau MIFX setahuku bisa start depo 500 ribu minim. Forex IMF, ada Finex ini ya.
Ini Okta broker luar ini. Ada apa? Intinya carilah ya teman-teman ya. Itu broker. Nih, ada pengertian juga. Broker forex adalah perantara yang menyediakan platform perdagangan mata uang asing. Broker memungkinkan investor membeli dan menjual mata uang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan nilai uang, nilai tukar gitu ya. Beberapa forex yang ada di Indonesia, beberapa broker yang ada di sini. Okta, TrefInvex, MIFX. Cari tahu sendiri ya teman-teman. Cari tahu juga ini broker legal apa enggak gitu ya. Kalau broker luar jelas itu enggak ada regulasinya di Indonesia karena dia kebijakannya mengikuti kebijakan tempat dia negaranya berada gitu ya. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk mindset trading. Mindset trading. Mindset trading. Oke, jadi trading apakah sama dengan slot dengan judi gitu ya? Jelas berbeda, teman-teman. Karena di trading, trading ini adalah bisnis. Trading adalah sebuah bisnis ya, teman-teman. Bisnis yang bisa dikelola sendiri secara keseluruhan. Maksudnya apa? Ya kita kan kalau kita menganggapnya bisnis, apa namanya? Mindset kita melihat bisnis melihat trading ini adalah bisnis gitu ya. Pikiran kita, kepala kita memandang trading ini adalah bisnis. Jelas dong, setiap bisnis pasti punya strategi gitu ya. Setiap perusahaan itu kan pasti punya strateginya masing-masing ya, teman-teman. Punya manajemen cash, manajemen resiko gitu ya. Terus punya apa lagi? Manajemen ya manajemen waktu juga sebenarnya dipakai ya. Strategi, manajemen resiko, manajemen cash, manajemen waktu dan apa lagi? Decision making, cara membuat keputusan gitu ya. Perusahaan kan ketika punya campaign tertentu gitu, pengen meluncurkan suatu produk A atau jasa A, B, C, ya dia kan diskusi dulu bersama dengan timnya, bersama dengan jajaran direksi, ide-idenya dikumpulkan, baru keluarlah kesimpulan akhir sebagai decision gitu, sebagai putusan. Nah, di dalam trading juga sama teman-teman. Sebelum kita eh, kita balik ya, ini coba kita cek. Nah, ini chart ya, ini bentuk chart di gold. Nah, sebelum kita mengambil keputusan untuk buy atau sell gitu ya, setelah kita menganalisa secara matang, kita pantengin chart di sini gitu ya. Ini chart yang udah terjadi, kita lihat aja chart yang masih menjangkau dalam waktu sekarang gitu. Nah, ini ya. Nah, kita melihat harga ini seperti apa gitu. Akan kemana dia perjalanan harga ini? Kan dalam trading itu, dalam market gitu ya, dalam market forex pada umumnya harga itu cuma akan bergerak dua arah, entah dia akan naik atau bullish, kalau enggak ya berarti dia akan turun atau bearish gitu ya. Jadi kita menganalisa, untuk urusan menganalisa kita akan bahas lebih lanjut karena itu ada teknikalnya, ada caranya, ada metodenya gitu ya teman-teman. Nah, ini secara singkat aja, secara sederhana untuk melanjutkan pembahasan mindset tadi. Kita udah melihat harga nih, buka ya. Hari ini kita buka jam 8 misalkan. Kita udah siap-siap mau trading. Sebelum membuat keputusan buy atau sell, kita kan jelas menganalisa gitu ya. Dengan ilmu yang udah kita pelajari, cara menganalisanya gimana gitu. Udah, oke, ini menurut dari analisaku gitu ya. Misalkan teman-teman udah jago ya. Ini harga akan terus naik sampai ke level ini gitu ya. Maka aku akan melakukan buy di sini di harga 3086. Stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini misalkan. Ini stop loss maksudnya apa ya teman-teman? Maksudnya ini ketika harga tidak sesuai dengan analisa kita, tiba-tiba dia turun, ya kita berhenti membatasi kerugian di sini gitu. Kita akan tutup transaksi kita secara otomatis
ketika harga sudah berada di level ini, di level 3.000 ini gitu ya. Target di mana? Target di sini misalkan. Nah, gitu ya. Udah, kita baru membuat keputusan transaksi buy. Bukalah aplikasi di sini ya, teman-teman. Nah, di sini jual atau beli gitu ya. Kalau beli, kalau analisa kita akan naik ya kita beli di sini. Beli pasar, tapi pasar ditutup. Aku mencontohin tapi karena market lagi hari Sabtu, balik lagi ke ini. Nah, itulah yang dimaksud ya teman-teman. Yang namanya bisnis pasti harus punya strategi dong gitu kan. Harus ada strategi, harus ada manajemen risiko, manajemen modal, atau manajemen cash gitu ya. Nggak asal-asalan gitu ya teman-teman. Tadi mana tulisan kita? Nah, di sini. Nah, kalau bisnis secara konvensional, jelas kita butuh tim banyak, teman-teman. Butuh tim untuk bagian marketing, tim bagian apa namanya, mencari ide, kemudian diskusi, kemudian melakukan keputusan untuk diapakan nih produk ini biar bisa laku keras gitu ya. Sedangkan di trading kita bisa melakukan semua yang dilakukan di bisnis konvensional seorang diri. Kita nggak butuh orang lain gitu. Kita bisa menganalisa sendiri, kita bisa membuat keputusan decision making sendiri. Kita ketika kita profit ya kita dapetin nikmatin sendiri gitu ya. Itu menariknya di trading ya teman-teman. Trading adalah sebuah bisnis. Jadi perlakukanlah trading kita secara bisnis gitu ya. Kalau kita berpikirnya trading itu hanyalah game, cuma seru-seruan, cuma hanya untung sebatas untung rugi, ya kita kan nggak akan pernah berkembang, teman. Kita nggak akan pernah menjadi seorang trader profesional gitu. Seorang pro trader gitu, trader profesional, dia selalu memikirkan resiko gitu. Untuk posisi buy yang akan aku ambil ini, kira-kira aku bisa meresikukan berapa uang yang akan hilang ketika analisaku salah untuk mendapatkan hasil atau return berapa gitu ya. Itu selalu dipikirannya teman-teman. Makanya aku bilang ke teman-teman, ketika nggak ada momen, lebih baik kita nggak trading, lebih baik kita nggak dapat uang daripada harus kehilangan uang. Karena ketika orang, dan ini juga penyakit para pemula, memaksakan gitu ya, memaksakan mengada-ngadain sendiri momen-momen di market gitu. Padahal kalau secara metodenya itu nggak pas gitu ya, momennya nggak pas. Tapi trader pemula cenderung gatal tangannya ketika melihat harga kayak tadi. Gatal teman-teman. Ketika melihat pergerakan harga, apalagi di time frame M1 gitu. Wah ini kenceng nih turun, aku sell. Padahal di time frame lebarnya itu di pergerakan harga secara lebar di H4 atau di daily itu masih naik trennya gitu ya. Makanya dia melawan arus. Akhirnya rugi. Setelah rugi, kena stop loss satu kali. Setelah itu coba lagi. Kedua kena stop loss. Ketiga balas dendam sampai nggak mikirin modalnya udah sisa berapa persen dari keseluruhan gitu. Sampai dia akhirnya margin call. Sampai akhirnya dia jadi nol gitu. Margin call itu intinya modalnya habis jadi nol gitu ya. Dan ada juga macamnya, ada banyak macamnya orang-orang yang terjun ke dalam dunia trading forex itu. Ada dari kadang dari latar belakang orang ini dulunya pernah main slot gitu ya teman-teman. Akhirnya dia mikir kalau ini sebuah game gitu yang bisa langsung dalam semalam langsung sekali aku naruh uang 10 juta semalam ini harus jadi 100 juta itu nggak mungkin teman-teman. Bisa, bisa asal udah tahu resikonya seperti apa dan dia skillnya juga udah dilatih bertahun-tahun, pengalamannya udah banyak, bukan baru belajar satu hari, belajar satu minggu langsung depo 10 juta, dimasukin uang 10 juta ke akun tradingnya langsung lalu trading pakai lot gede, pakai 0,1 lot atau satu lot, hajar semua uangnya masukin atau full margin gitu. Analisanya sembarang, asal-asalan, nggak mikirkan analisa secara matang. Akhirnya apa? Rugi. Setelah rugi, rungkat. Dia berasumsi, berpendapat, berkomentar, bahkan disebarin ke teman-teman. Wah, forex itu scam.
Aku masukin uang 10 juta kok nggak jadi 100 juta, tiba-tiba langsung jadi nol. Ah, ini orang-orang yang goblok ya teman-teman, orang-orang yang bego yang nggak mau belajar, nggak mau berproses lebih lama, cuma pengen dapat hasil dan pengen dapat seru-seruannya doang gitu. Nah, orang yang seperti itu tidak akan pernah berhasil di industri forex ini. Jadi gitu. Karena trading itu adalah bisnis, maka kita harus selalu memikirkan, prioritaskan selalu resikonya gitu. Stop loss gitu ya. Kalau di bahasa trading kita stop loss gitu. Stop lossnya aku taruh di mana nih? Misal kita trading di euro USD. Oke, ada momentum buat sell nih. Stop lossnya aku taruh di mana? Lalu aku take profit di mana gitu. Ketika kita mau masuk ke market ya teman-teman, mau open posisi di market, kita harus tahu masuknya ini ketika kapan dan outnya ketika kapan gitu. Lalu misal analis aku salah, aku siap hilang uang berapa gitu ya. Stop lossnya aku taruh di mana gitu ya. Itu yang selalu dipikirkan teman-teman. Makanya kita nggak boleh gerasa gerusuk ambil keputusan ketika wah ada yang bilang wah ini bagus naik, hajar buy. Padahal enggak ya teman-teman. Kita harus trading berdasarkan data, basis on data. Datanya dari mana? Ya dari candlestick itu, dari pergerakan harga yang kemudian dianalisa masuk dalam pembahasan technical analysis nanti. Gitu. Ada yang orang juga trader menggabungkan dua tipe analisa. Satu fundamental analisis, ini yang biasanya suka baca berita-berita news-news ekonomi gede, makroekonomi ya di seluruh dunia. Biasanya The Fed gitu ya, Amerika yang mengeluarkan apa namanya news, berita dan dampaknya sangat besar ke market, gitu. Impactnya sangat tinggi ke market. Tuh. Kalau kita gabungin dua, sebenarnya pakai satu aja technical analysis. Technical itu apa ya? Kita cuma trading berdasarkan ini, teman-teman. Berdasarkan pergerakan candle ini aja gitu. Nah, setiap candle ini membawa informasi dan ada caranya lah. Kita nanti bahas lebih detail soal analisa yang berdasarkan candle ini di pembahasan technical analysis dasar gitu ya. Kalau trading udah bisa di tahap advance gitu ya, menggabungkan dua ini. Satu aja sebenarnya udah bisa profit pakai teknikal aja udah bisa profit. Saya melakukan teknikal doang, belum sampai di tahap aku belajar atau pelajari lebih detail tentang fundamental enggak ya, teman. Tapi ya nanti arahnya juga akan ke situ gitu ya. Apalagi menggabungkan dua itu, kita bisa menjadi seorang profesional trader yang bisa hidup dari hasil di market ini gitu ya, teman-teman. Trading adalah bisnis. Oke, sekarang masuk ke ini. eh Cara kita mengatur modal itu ya, teman-teman. Kita misalnya punya uang 100 juta, janganlah kebanyakan. 1 juta, kita mau tradingkan di forex gitu ya. Kita mau belajar nih, trading di forex dengan uang 1 juta. Nah, dari dalam pembahasan atau materi dari orang-orang yang udah profesional trader gitu ya, itu mengatakan bahwa kita harus merisikukan 1% dari modal kita gitu, untuk kita bisa bertahan lama di bisnis ini gitu ya, di dalam trading gitu ya. Kita 1 atau 2%, maksimum 2% gitu ya, bisa 3% asalkan momentumnya bagus gitu ya. Kita misal punya uang 1 juta tadi, berarti setiap kali kita entry di market gitu ya, kita ruginya 10.000 teman-teman. Gimana caranya kita bisa cuma rugi 10.000 untuk menghasilkan 30.000 atau 50.000 gitu ya teman-teman. Itu masuk di manajemen resiko, manajemen uang gitu ya. Ya karena kita bisnis di trading itu kan kalau apa namanya, ya sebenarnya nggak di trading doang gitu ya. Di semua bisnis, kembali ke konsep ini, mindset trading adalah bisnis gitu ya. Kalau bisnis berarti kita, nyawa kita itu di modal teman-teman. Kalau itu nggak punya modal gitu ya, kita nggak bisa trading, kita nggak bisa menghasilkan gitu ya. Di bisnis konvensional pun ya juga sama gitu. Membuat produk butuh modal, membuat bisa ningkatin income untuk melakukan ekspansi misalkan, ya kita butuh modal lebih gede gitu ya. Sama di trading kita butuh modal. Makanya ketika modal kita habis ya udah selesai, game over. Itulah yang harus kita pelajari, gimana cara kita dari modal kecil bisa grow, tumbuh besar gitu ya.
Jangan asal-asalan tradingnya. Kita harus kontrol emosi gitu. Di dalam market, musuh seorang trading ini harus kita pahami psikologi ya. Masuk ke ini udah mindset trading udah, sekarang psikologi trading. Psikologi trading. Sebenarnya trading itu mudah ya teman, simple. Yang susah itu melawan diri kita sendiri. Ada ungkapan di dalam dunia trading, my enemy enemy is me. Artinya apa? Musuhku adalah diriku sendiri gitu ya teman-teman. Jadi dalam trading, musuh seorang trader itu, musuh seorang trader adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Dirinya yang sebagaimana ya teman-teman? Dirinya yang satu, nggak ikut plan. Padahal udah tahu metodenya ketika ada order block misalnya ini aku spill sedikit ya teman-teman. Sebenarnya nggak dibahas di sini gitu ya, dibahas di technical nanti. Ketika ada order block di main, oh, oke aku siap-siap ambil posisi buy gitu ya. Tapi padahal dia udah tahu metodenya seperti itu, tapi dia melawan metodenya, dia gak ngikutin. Dia cuma berdasarkan feeling gitu ya. Akhirnya dia sell, akhirnya apa? Rugi teman-teman. Gak ikut plan, asal-asalan, tiga serakah gitu ya. Padahal udah dapat profit tapi nggak buru-buru di-cut. Misal udah sentuh TP-nya, TP-nya digeser, diubah. Dia berharap harga masih terus berjalan gitu. Tahu-tahu nanti berbalik arah gitu ya. Serakah, empat eh suka balas dendam ketika kalah, ketika kena stop loss rugi gitu ya. Dia masih penasaran, masih pengen balas menutupi kerugian yang sebelumnya. Akhirnya bukan tambah untung, malah tambah makin dalam ruginya, makin besar ruginya. Gak ikut plan, asal-asalan, serakah, suka berdendam, asal-asalan ini bisa juga ini teman. Eh, gak sabaran, gak nunggu momen. Terus gak ikut plan, asal-asalan, gak sama serakah, suka bela dendam. Yang kelima apa ya? Gak punya sistem trading. Kenapa harus punya sistem ya? Karena kita berangkat dari mindset ini teman-teman. Mindset trading adalah bisnis. Jadi untuk bisa bertahan lama dan untuk bisa benar-benar kita menerapkan mindset seorang pengusaha atau bisnis ke dalam tradingan kita, ya kita harus punya sistem gitu. Sistem ini apa ya? Sistem untuk mengelola risiko. Aku mau cuma 1% risikonya gitu. Aku risiko 1% untuk menghasilkan profit 2% gitu. Terus konsisten. Terus yang keenam itu nggak disiplin. Misalkan hari ini dia menggunakan risiko 1%, besok digedein risikonya 2%, besoknya lagi 3%, besoknya lagi 4%, 5% gitu ya teman-teman. Nggak disiplin lah, nggak disiplin, nggak ngikutin plan awal gitu ya. Nggak punya sistem, nggak disiplin. Ya ini 6 hal yang menjadi musuh kita dalam trading gitu ya. Bukan market, bukan orang lain, bukan juga big player musuh kita. Walaupun memang di dalam market forex gitu ya ada para pelaku besar itu yang disebut dengan big player yang sangat signifikan untuk menggerakkan harga. Kita trader retail nggak akan mungkin bisa menggerakkan harga ini bisa turun, bisa naik ini teman-teman ya. Ini ada orang atau eh, instansi gitu ya yang cukup besar uangnya dia tembakin di market gitu ya. Makanya dia bergerak signifikan gitu. Disebut dengan para big player. Uang kita nggak cukup untuk menggerakkan market. Kenapa? Karena aku nih teman-teman tunjukkan ya perputaran uang di market forex itu ya sehari itu mencapai 3,2 triliun, bukan triliun rupiah tapi triliun US dollar gitu. Jadi sangat tidak mungkin uang kita yang mungkin cuma 1 M 100 juta itu ya ini trader yang udah mulai cukup gede modalnya ya. Setahu aku di Indonesia itu ya rata-rata trader yang modalnya 10.000 dolar atau seratusan juta atau
100.000 ke atas gitu ya. Pakai eman lah ya. Itu nggak bisa gerakin market forex yang transaksinya 3,2 triliun US dollar. Bayangin, triliun US dollar, triliun rupiah aja udah banyak teman-teman, apalagi US dollar. Oke, clear di sini mindset dan psikologi trading. Jadi intinya trading itu simpel, menjalankan trading itu simpel. Yang susah adalah mengontrol diri kita, teman-teman. Mengontrol agar diri kita ini nggak emosi gitu. Ketika trading ya ini, kalau emosi pasti dia balas dendam ketika kena stop loss, dia revenge, balas dendam gitu ya. Karena dia ngikutin emosinya, nggak disiplin, nggak punya sistem, nggak ikut plan gitu ya. Itu yang harus kita hindari untuk mau menjadi untuk menjadi belajar menjadi trader yang sukses gitu ke depannya gitu. Kalau kita nggak mau belajar menjadi trader yang sukses, ya udah selamanya kita akan selalu apa ya namanya teman-teman? Selalu kayak merasa belum berhasil gitu, belum mendapat profit gede di market gitu. Karena kita nggak bisa ini, nggak bisa melawan diri kita yang ini, enam hal ini di dalam diri kita. Kalau kita udah mulai terbiasa menekan ya, jangan gitu, jangan lawan diri kita ini. Kita mau trading nggak mau ngikutin plan, kita lawan, jangan. Aku udah punya plan, planku mau beli di demand, aku mau jual di supply, ya udah ikutin gitu. Jangan asal-asalan, karena trading yang berdasarkan feeling, berdasarkan emosi, berdasarkan menerka-nerka gitu, kayaknya itu kebanyakan akan loss teman-teman. Makanya trading adalah bisnis. Karena bisnis berarti harus punya sistem, berarti harus punya data. Data untuk kita kemudian jadikan acuan membuat keputusan akhir untuk buy atau sell gitu ya. Perkara udah kita mengikuti sistem trading dan plan trading kita masih aja loss, ya udah berarti itu emang di luar kendali kita, teman-teman. Kadang emang ada kayak kemarin kita di Bitcoin ya. Itu sebenarnya kalau ngikutin plan itu udah bener, kita buy di order block gitu ya, di order block sini tiba-tiba harga ternyata ditembus. Ya udah berarti emang lagi sentimen pasarnya emang lagi banyak orang yang menjual, lagi apa namanya, lagi banyak orang yang taking profit gitu ya, takut harga itu drop lebih jauh, makanya besar-besaran orang menjual, membuat harga drop jauh gitu ya. Oke, aku rasa clear di sini. Kita lanjut ke pengenalan aplikasi. Ini langkah, sebenarnya langkah awal. Langkah menjadi trader pemula. Nah, yang pertama apa? Satu, jelas. Pelajari teknis, hal teknis. Hal teknis. Hal teknis itu apa? Ya, cara mendaftar akun. Kita kan mau trading secara online, kita kan pakai aplikasi. Ya udah, kita pelajari cara daftar akun di broker gitu ya. Cara daftar akun di broker, terus cara menggunakan platform tradingnya kita, platform MetaTrader gitu ya. Kita kan melakukan transaksi di MetaTrader gitu. Ini di kalau bikin akun itu di broker teman-teman. Kalau transaksi ya sebenarnya bisa di langsung di brokernya kayak gini, di web terminal Exnas. Aku biasa juga langsung trading di sini, nggak pakai HP. Tapi cukup tampilannya itu kayak kurang lah gitu ya, lebih simple di MetaTrader gitu teman-teman. Jadi apalagi buat pemula itu lebih enak di MetaTrader 4 atau 5 yang biasa digunakan sekarang, MetaTrader 5 gitu. Terus cara mendaftar akun, cara menutup, cara lakukan transaksi, melakukan transaksi buy atau sell, udah itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, hal skill, pelajari ilmunya, pelajari skill dan ilmunya meliputi apa, meliputi ya metode, cara menganalisa metode dan cara manajemen resiko.
ini, dua hal ini sebenarnya langkah untuk menjadi seorang trader pemula. Kalau pertama dimulai dari hal teknisnya ini, hal teknis. Nah, hal teknis ya itu bisa teman-teman tonton di video sebelumnya. Aku udah bikin ya, teman. Jadi biar gak kepanjangan videonya ini, aku udah bikin cara mendaftar akun di broker. Aku udah bikin videonya di YouTube. Tinggal teman-teman scroll aja cari yang judulnya cara mendaftar akun di broker. Kedua, cara menghubungkan dari akun di broker ini. Kita kan udah bikin akun di broker. Nah, kita mau sambungkan di aplikasi MetaTrader. Aku udah bikin juga videonya, teman-teman tinggal tonton aja gitu ya. Cuma nonton doang, modal luangin waktu aja sama kuota gitu ya. Tonton YouTube-nya aja gitu ya, teman-teman. Udah, itu doang gitu ya. Perkara nomor dua ini masih proses. Itu kita bahas di grup gitu ya. Makanya ada komunitas Z-Trader yang membantu teman-teman untuk yang nggak bisa nganalisa tapi bisa juga melakukan transaksi trading gitu. Bisa juga dapat profit, tinggal ngikut arahan aku. Aku share analisa setiap hari. Teman-teman ada waktu luang pagi, ya ikut pas pagi ada share analisa, ada signal, ikut. Misal aku nganalisa emas lagi bagus buat ngebuy, ya udah ikut buy, ikutin aturannya. Stop lossnya di mana, take profitnya di mana gitu. Nanti kalau profit ya kita profit bareng, kalau stop loss ya udah kita terima kekalahan itu, terima, jangan di apa namanya, jangan dibikin stres teman-teman. Yang stres biasanya itu yang orang open lotnya gede dan dia kadang juga full margin, makanya dia stres. Kalau orang yang tradingnya santai, open satu posisi 0,01 lot, dia aman teman-teman. Jadi nggak terlalu harus menyesal gitu, harus gimana gitu ya. Karena kalaupun kena stop loss paling minus $3, minus $4, minus $2 itu nggak banyak. Masih lebih banyak modal yang tersisa gitu ya. Untuk kita bisa mencari recovery, peluang yang bagus untuk recovery, untuk bisa ngasilin profit gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini teman-teman, aku bahas di video yang selanjutnya, video yang technical analysis. Skill ilmunya ini ada di technical analysis, cara menganalisa, metode yang aku gunakan, dan cara manajemen risiko. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman, bisa cara daftar akun, bisa tonton, udah ada videonya. Cara menghubungkan akun di broker ke MetaTrader, dan cara menggunakan platform MetaTrader, itu udah aku bikin videonya, dua video, tonton. Teman-teman nanti pasti bisa untuk bisa melakukan transaksi buy atau sell. Nah, perkara nanti ada hal yang dibingungkan, kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke, aku cukupkan di sini videonya. Selamat belajar, jangan pernah menyerah, karena hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Siapa tahu bidang ini, industri ini yang akan merubah masa depan teman-teman. Dan aku selaku founder atau pendiri Z Trader Academy akan selalu berusaha untuk meningkatkan kapasitas aku sebagai mentor buat teman-teman, dan akan selalu berusaha meningkatkan ilmuku, metodeku gitu ya, biar bisa terus memberikan keuntungan, memberikan banyak analisa-analisa yang bagus, yang banyak profitnya gitu. Ya bukan nggak ada lossnya teman-teman. Di dalam trading, eh, loss itu adalah hal yang pasti. Profit itu adalah bonus, teman-teman. Jadi, makanya tadi dibahas di manajemen risiko gitu ya. Seorang profesional trader gitu, ketika mau masuk ke market, yang ada di kepalanya dia, kalau aku rugi, rugi berapa? Bukan kalau aku profit, profit berapa? Enggak, teman-teman. Itu profit anggap kita sebagai bonus gitu ya. Bonus dari kita menganalisa gitu. Yang pertama kita pikirkan adalah resikonya berapa, karena kita ini berhubungan dengan uang gitu teman-teman. Kita menginvestasikan uang untuk bisa menghasilkan uang lebih gede lagi gitu ya. Makanya kita harus ketat menjaga risiko, pakai stop loss, jangan sampai stop lossnya nggak dipakai gitu. Kalau kita trading nggak pakai stop loss, tiba-tiba harga berbalik arah kencang, ya udah, modal kita kesedot, berapapun modalnya bisa habis teman-teman. Kita harus selalu prioritasnya itu resiko, resiko, resiko. Profit itu adalah bonus. Profit jangan dipikirkan lebih dulu. Itu nomor sekian, nomor tiga, nomor empat gitu. Pertama, oke,
peluangnya ini apa, lagi bagus apa enggak. Kedua, resiko ketika aku entry di sini, ketika aku ngambil, misalkan di sini ya. Nah, misalkan market seperti ini. Oke, ketika aku open posisi di sini, kira-kira aku akan ngambil risiko berapa ketika misal analisa aku ini rugi. Ini kan chart udah terjadi ya teman-teman. Kita bisa tahu ya, ini akan naik ya kita tinggal buy di sini. Kalau marketnya lagi belum terjadi ya, market yang sekarang gitu ya. Coba contohin lah yang masih terjadi. Belum terjadi maksudnya, masih berjalan gitu ya. Kalau sih belum tahu kita arahnya akan kemana gitu. Nah, di sini. Ini kan sebelah kiri ini data chart masa lampau. Kita sebutnya masa lampau kalau di dalam trading. Masa lalu lah. Jadi acuan kita untuk apa namanya? Menganalisa selanjutnya harga akan kemana gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ini kalau aku entry di sini ini akan naik atau turun gitu ya. Kita pikirkan itu pertama kan. Menganalisa gitu, menganalisa chart. Oke, chart ini sedang membentuk eh penurunan, dari sini penurunan, tiba-tiba dia naik dikit, tiba-tiba turun lagi, menembus area trendline ini, zona trendline ini ditembus. Oke, berdasarkan metode misalkan udah paham metodenya, ketika menembus trendline dia udah berubah dari yang trennya dia naik, tiba-tiba dia turun gitu ya. Oke, kalau aku open posisi sell di sini, kira-kira kalau harganya tiba-tiba berbalik arah naik ke atas lagi, aku siap menghilangkan atau siap menerima kerugian berapa dolar gitu, atau berapa ratus ribu, atau berapa ribu gitu ya, berapa persen lah dari modal gitu ya. Yang paling bagus itu 1% dari modal gitu ya teman-teman. Misal modalnya 1 juta ya 10%-nya, 1%-nya berarti 110 ribu gitu ya teman-teman. Ketika aku profit, aku harus dapat 2 kali lipatnya misalkan 2% atau 3 kali lipat 3% gitu. Dan profit itu pikir belakang aja. Yang penting kita udah menganalisa dengan baik, kita udah detail analisanya, dan kita pikirkan risikonya, pasang stop loss. Itu cara seorang profesional trader berpikir, teman-teman. Bukan cuma mikir, wah aku harus profit berapa nih. Emang iya kita bisa menggerakkan harga gitu ya. Kita trader retail nggak bisa menggerakkan harga. Dan kita juga bukan Tuhan yang bisa tahu masa depan ini harganya akan naik atau akan turun gitu. Kalau kayak gitu, teman-teman. Semua orang udah kaya dari trading gitu. Semua orang udah kaya dalam waktu yang singkat gitu ya. Kalau semua bisa membaca masa depan dengan tepat gitu ya. Karena itu kita gak ada yang tahu. Kita berhadapan dengan satu ketidakpastian di market gitu ya. Makanya kita selalu berhadapan dengan resiko. Nah, untuk meminimalisir resiko itu, untuk kemudian kita bisa menghasilkan keuntungannya lebih besar, kita pelajari ilmunya, atur resiko, atur modal kita berapa dan resikonya berapa gitu. Kalau modal kita agak gede ya nggak apa-apa kita resikokan 2% 3% dari modal. Kalau modal kita udah mepet 1 juta, kita meresikokan 10%. Ya udah, berarti kita kesempatan trading cuma gagal 10 kali, ya kan? Ketika gagal pertama kan, sisa modal 90%, sisa 99 nyawa gitu ya. Gagal kedua, sisa 80%, gagal sampai 10 kali. Udah, modal kita habis. Tapi kalau pakai 1%, untuk kesempatan gagalnya itu kita butuh 100 kali gitu ya. 1%, 1%, 1%, 1%. 10 kali baru hilang 10% modal. Tapi kalau kita belajar ilmu yang benar, belajar cara menganalisa yang benar, metode yang benar, dalam 10 kali transaksi kita di market, nggak mungkin semuanya loss terus, teman-teman. Nggak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin kalau kita belajar. Yang gambling aja, orang lain nggak belajar metode, nggak belajar gambling, intinya dia asal tebak pakai feeling gitu. Oh, aku mau nge-sell, aku mau nge-buy itu, nggak mempelajari chartnya ini kayak gimana gitu. Dia aja dalam 10 kali transaksi kadang bisa profit 5 kali, gagal 5 kali gitu. Apalagi kita yang udah belajar metodenya, ya bisa kayak gini teman-teman. Ini aku tunjukin ya. Transaksi kemarin di Trader Academy, transaksi ini aku eh, fokus trading jurnal yang di GOT doang ya. Kalau yang di pair lain ada juga di sini. Aku bikin beda filenya. Yang jurnal tradingnya ini khusus buat
pair campur lah gitu ya. Bitcoin, Euro aku campur di situ. Dan yang ini aku fokus untuk jurnal trading di GOT teman-teman. Biar aku tahu gitu ya, seberapa besar sih keberhasilan aku menganalisa untuk market gold gitu, market emas gitu ya. Nah ini teman-teman, semua ini kan, nih dari tanggal 24, kalau nggak kelihatan aku gedein, tanggal 24, sebentar, loading. Nah ini ya teman-teman ya, nih, ini terlalu gede. Nah, nah ini 24, selama dari tanggal 24 sampai tanggal 28 kemarin gitu ya. Ini simbolnya XAU semua, XAU USD. XAU USD atau gold ini kode sebenarnya, ini simbol gitu. Kode dari gold gitu. Kayak saham kode Bank BRI itu BBRI, BBCA ya itu. Di forex juga ada simbol-simbolnya teman-teman. Kalau Euro USD itu EUR USD gitu ya. Yang tadi udah aku contohin. Jadi nggak perlu bingung ini XAU ini apa. XAU itu gold gitu ya. Emas gitu lah simbolnya. Kalau BTC itu Bitcoin. Ini keputusan aku nih. Entry sell, sell, sell. Di tanggal 24, dua kali aku ngambil sell. Hasilnya berapa? Hasilnya ini, win. Alasan aku, nah ini teman-teman. Orang yang membedakan dia akan cepat progresnya menjadi seorang trader profesional dan yang tidak gitu ya. Dia punya jurnal trade gitu ya. Makanya aku kirim filenya ini ke teman-teman. Untuk teman-teman isi ketika udah nanti jago menganalisis sendiri gitu ya, udah mulai bisa, catat teman-teman. Setiap kali transaksi teman-teman itu catat. Entry-nya di harga berapa, stop loss-nya berapa, take profit-nya di harga berapa, dan lot size-nya yang dipakai berapa, risk to reward-nya berapa gitu ya. Risk to reward ini kita bisa lihat di sini teman-teman, nih, di sini nih. Nah, ini market gold ya. Ya sama ini. Nah, di sini. Nah, ini ya. Risk reward rasio titik dua itu satu gitu. Berarti satu banding satu. Risiko 1%, profit 1% gitu, teman-teman. Kalau kita kecilin misalkan, nah dia berubah jadi 2,31 berarti 1% risiko, 2%, 2,3% profitnya gitu ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini juga harga enternya berapa, enter di sini nih. Kita copy aja, tinggal copy lalu tempel di file Excel-nya ini. Screenshot tuh tinggal di screenshot aja, teman-teman di sini. Nah, di sini nih, di tombol kamera gitu ya. Setupnya maksudnya yang di screenshot, teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, tag tag a snapshot gitu ya. Nanti masuk. Aku contohin di sini, teman-teman. Tadi aku udah ini punya Bitcoin hari ini ya. Hari ini aku menganalisa. Nah, ini aku menganalisa Bitcoin. Ini ya, teman-teman. Situ atau bisa lihat yang di WhatsApp gitu ya. Masih loading. Udahlah. Intinya gitu ya, teman-teman. Di screenshot buat kita bahan evaluasi nanti ketika ada setup momen yang seperti itu kita bisa cek history kita gitu, history trading kita gitu. Hasilnya catat loss atau win gitu ya, jangan di inilah, jangan ditipu, jangan menipu diri sendiri gitu. Ketika misal loss ya udah loss, catat. Ketika win win. Di sini yang aku catat di sini semuanya terekam di WA ya teman-teman. Kalau aku nanti bohong bang, ada stop lossnya kok. Ya itu kan stop loss di market yang lain itu, bukan di XAU gitu ya. Coba aja cek, cek di grup hasil dari 20, tanggal 24 sampai 28 kemarin kita profit terus di GOT. Terakhir kemarin kita dapat 15 pip, sorry 150 pip, $15 teman-teman. Catat di sini kan win atau lossnya. Terus alasan ambil trade itu apa? Selalu aku catat teman-teman. Aku selalu catat. Ada setup SND plus FVG atau plus OB. OB-nya ini SND gitu. Flag pattern. Terus ada ini level SND plus trend ranging gitu. Aku catat terus teman-teman. Ini penting buat perkembangan kita. Kita bisa tahu profit $10. $10 berarti ini dapat 100 pip. $20, 200 pip. $6 berarti 60 pip gitu ya. Kalau di ini ya yang dibilang pip 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 itu di sini teman. Sorry. Nah, ini nih. Nah, angka-angka yang ini nih.
5.084,9 gitu. Itu berarti 50 pip. Sorry, 500 pip. Ini karena market time frame-nya 4. Kalau M15 kecilin aja. Kita bisa lihat yang lebih kecil. Nah, di sini 1000 itu 100 pip, teman-teman. Kalau di gold. Di gold. Nah, ini kan 4.000 ya. Berarti 400 pip. Kalau kayak gini. Sorry, teman-teman. Kenapa kok berubah ini? Bener kan? Oh, ini terlalu lebar ininya. Oh, sorry, sorry, sorry. Iya, kita hapus. Nah, kemarin kita dapat di sini ya, teman-teman. Baik, di sini kita ya. Nah, ini berapa nih? 600 kan. Target kita kemarin di sini. Du, di pucuk ini dapat 150 pip. Terus resiko stop lossnya kita kemarin di sini di FVG-nya ini. Nah, kita risk reward-nya berapa? 258. Dapat profit 100. Kok ini 130? Kemarin 150 pip. Kita open di sini kurang bawah. Nah, itu target kita di atas ini ya, teman. Pas di pucuknya ini kita targetin dia akan ATH lagi. Satu, nah ini ya, 1502. Ini 1000 pip itu kalau di gold itu sama dengan eh, ini 1000 poin, sorry sorry. Maksudnya angka 1000 di sini di eh, fitur buy pembelian ini long. Kalau yang sell gini ya, nanti yang merahnya itu udah di atas. Zona merahnya ini ada di atas gitu ya. Nah, ini yang biru ini berarti target kita gitu. Yang biru ini target. Nah, kalau yang ini yang gold yang pembelian itu 1502 itu artinya 150 pip gitu. Kita ambil angka tiga angka depan aja ini teman-teman. Gitu ya. Kalau dia di bawah 1000, nah 876 ini sebenarnya poin gitu. Ada yang nyebut poin 876 poin atau 87 pip gitu. Dari poin kalau mau dihitung dalam satuan pip tinggal bagi 10 aja. Pembahasan poin dan pip itu aku ada di ebook ya teman-teman. Tinggal baca aja. 876 pip. Tapi kita target di sini. TP1 kita target di sini teman-teman kemarin 85-an pip dan udah dicapai oleh harga gitu. 85. 85, sorry. Ya intinya di sinilah 80-an pip. Target kedua kita taruh di 150 pip dan ditembus juga harga. Itu ya cara menghitung pip. Terus cara harga entry-nya di sini. Kita tinggal klik dua aja entry price gitu ya. Cat copy, catat di trading journal. Profit juga ini take profitnya di harga berapa, stop lossnya, stop level gitu ya. Stop lossnya di harga berapa? Ini ya, di harga ini berarti. Di harga, nah yang kotak merah ini 3065,249 sama di sini. 3065,249 gitu ya, teman-teman. Aku selalu catat transaksiku dari tanggal 24 sampai 28. Semingguan ini aku udah 12 kali transaksi di Gold dan hasilnya win. Ini di trade summary kita tinggal lihat. Nih, win rate kita 100% teman-teman. Untuk di Gold masih alhamdulillah jauh dari stop loss lah ya. Bukan nanti berarti kedepannya bakal profit terus, enggak, pasti juga ada stop loss. Tapi gimana cara kita terus ngembangin metode kita gitu. Biar banyakkan profitnya daripada lossnya gitu ya. Ini aku modal nih teman-teman $30 senilai 489 rupiah kalau di IDR gitu ya. Udah grow total akun ini 145 dolar. Ini aku bikin akun baru lagi kemarin di tanggal 24 Maret. Satu minggu kemarin lah ya. Aku bikin akun baru, aku coba ya teman-teman. Dari $30, 489.000, grow ke 145. Berarti profitnya berapa? Ini profitnya tinggal 145 ini kurang modal awal. 115 dolar senilai 1.800.000-an. Kalau kurs dolar masih 16.300. Kalau 16.000 kita hitung yang paling kecil aja ya, 16.000 ya udah berarti berkurang dikit itu ya.
Nah, sekitar 1.800 sorry 1.848.000 tadi 1.882 ya udah beda tipis kok. Gak apa kita pakai 16.000. Nah, ini ya teman-teman ya. Alasan ambil apa, win apa loss, tinggal diisi loss, profitnya berapa. Ini profit berdasarkan pip. Kalau 150 pip berarti dapat $15. Kalau 10 nih 10 dolar dapat 100 pip. Kalau equity ini udah rumusnya Excelnya itu kehitung sendiri teman. Kita nggak usah ngisi. Kita cuma ngisi di sini. Win, tolot, profit, alasan ambil trade. Ini screenshot nggak usah, tinggal di save di komputer teman-teman sendiri aja. Lot size-nya ini, take profitnya ini ya. Yang ini akun balance, terus apa namanya? Nah ini yang persen-persennya itu udah otomatis teman-teman. Udah ada rumusnya ini, rumus perhitungan Excel-nya, gitu ya. Itu teman-teman. Kalau di yang pair lain, aku nggak nyampe 100% win rate-nya selama semingguan ini. Ada beberapa yang lost teman. Ini ya teman-teman. Aku nggak ada yang ditutup-tutupin. Aku secara terang-terangan jelasin ke teman-teman. Nah ini yang di pair lain selain GOAT ya. Ini nggak ada nih di simbolnya nggak ada GOAT karena yang GOAT udah aku masukin yang di sini khusus GOAT. Yang ini sama aku coba pakai modal $30 gitu ya. $30. Sekarang gold tumbuh ke jadi $58. Lebih kecil karena emang selain gold itu pair-pairnya murah teman-teman. Lossnya udah berapa kali? Tinggal lihat di sini. 17 kali transaksi, 12 kali profit, 5 kali udah kena loss. Win rate-nya di 70%. Beda sama di gold tadi. Di gold emang kita paling sering dapat profit di gold. Nah, 100%. Ini untuk ini ya teman-teman. Untuk journaling biar kita tahu progres kita gitu. Dan kalau menjadi trader profesional yang memandang trading itu sebagai tadi balik ke konsep tadi mindset awal trading adalah bisnis. Ya kita harus punya pembukuan gitu teman-teman. Bisnis mana yang nggak ada pencatatannya gitu ya. Nggak ada apa pembukuan dari omsetnya berapa, modalnya berapa gitu. Terus apa aja uangnya dialirkan kemana gitu itu dicatatkan teman-teman ya sama di trading ya ada jurnal gitu jurnal trading buat kita tahu perkembangan kita udah sejauh mana gitu ya. Kalau kita nggak menggunakan trading jurnal trading kita nggak pernah tahu gitu ya, kapan kita profit dan kenapa alasan kita profit kita cuma berhenti di sebatas dapat profit di withdraw dapat loss depo lagi gitu kita cuma sebatas gitu teman kayak orang ya hampir sama kayak gambling gitu teman-teman kita cuma sebatas euforia ketika dapat profit tapi stres ketika dapat loss nggak belajar mengevaluasi kenapa kok bisa loss kenapa kok bisa aku profit oh oke. Ini ada setup kemarin ya di Good ya ada setup FVG dan OB jadi kita ingat-ingat di dalam trading journal kita catat oke setup ini setup yang high probability gitu ya yang banyak kita sering dapat profit ketika menggunakan setup OB dan FVG ini, metode order block dan FVG gitu. Kita kalau gabungkan baru kita ini entry gitu ya teman-teman. Dan hasilnya cukup memuaskan. Di gold kita masih 100% win rate-nya gitu ya. Nah, itu dicatat teman-teman. Dan bisnis mana yang nggak ada masa-masa sepinya gitu ya. Hari ini kebetulan kita masih profit terus teman-teman. Ke belakang kita nggak tahu, mungkin market lagi bergejolak karena ada perang atau ada apa gitu ya. Bisa jadi trading kita kayak rasanya kayak amburadul, banyak kan lossnya gitu ya. Padahal udah mengikuti setup yang sesuai dengan ini. Itu bukan karena metodenya yang salah, teman-teman. Itu emang karena lagi marketnya, momentumnya lagi nggak bagus gitu ya. Lagi strukturnya itu lagi chaos lah gitu ya. Aku bilangnya chaos gitu ya. Di luar prediksi kita gitu ya. Nah, itu kita harus lebih hati-hati. Mending nggak usah trade gitu, teman-teman. Sama di bisnis konvensional juga gitu. Nggak mungkin tiap hari profit, terus omsetnya langsung dari hari ke hari langsung naik terus enggak. Pasti ada suatu waktu di bulan-bulan tertentu dia sepi pembelinya, dia
berkurang omsetnya gitu ya. Sama di trading. Ada suatu waktunya juga nanti kita akan yang biasanya profit ratusan pip dalam sehari, seminggu akumulasi pip kita dapat 1000 pip gitu. Ada maksanya nanti sehari paling dapat 80 pip gitu ya. Tapi ya udah kita syukuri itu udah banyak teman-teman gitu ya. Oke, selamat belajar buat teman-teman semua. Jangan pernah nyerah karena apapun yang kita kejar terus dengan tekad, niat dan konsisten gitu ya akan selalu menghasilkan. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau orang-orang yang mentalnya malas, aku saranin stop di sini. Jangan mimpi menjadi seorang trader profesional. Karena apa? Karena kalian disuruh belajar aja udah nggak mau, udah malas-malasan. Maunya cuma nerima beres, nerima signal analisa dari orang lain, nerima signal analisa di grup. Tapi kalian nggak tahu kenapa aku bisa entry itu ngambil buy kemarin di ini di XAU gitu ya. Artinya teman-teman nggak mau untuk bisa naik level menjadi seorang trader yang bisa menganalisa sendiri. Teman-teman cuma mau sebatas ikut analisa doang. Nah, sampai kapan teman-teman nggak akan pernah sukses di bidang ini gitu ya. Karena bidang trading itu butuh keuletan yang tinggi, fokus dan konsisten yang tinggi, teman-teman. Kalau hari ini kalian menggebu-gebu pengen belajar karena ada cerita dari teman-teman atau lihat story aku di IG profit-profit terus gitu. Ketika nanti teman-teman udah ngalamin loss dikit aja udah nyerah, udah duh kayaknya bukan bidangku deh, kayaknya bukan passionku deh. Pasti seperti itu ya, teman-teman. Itu udah menjadi penyakit trader-trader pemula yang cuma ikutan FOMO gitu. Nggak bener-bener dari hatinya gitu. Sedangkan aku bedanya dengan orang lain, kenapa progresku cukup cepat sejauh ini? Karena aku orangnya nggak mau pernah menyerah, teman-teman. Aku tipe orang yang nggak pernah mau menyerah. Apapun, sebesar apapun tembok penghalangnya, selagi ada celah, aku akan coba tembus gitu. Sampai aku berhasil. Sampai aku bisa gitu ya. Menjadi yang terbaik di bidang ini. Gitu, teman-teman. Aku udah belajar ini, teman-teman, berbulan-bulan gitu. Udah hampir 1 tahun di industri ini. Dan progresnya sekarang teman-teman bisa lihat sendiri aku sampai berani di level untuk ngajari teman-teman gitu ya berdasarkan pengalaman aku, berdasarkan kapasitas ilmuku gitu ya, dan track recordnya juga ada. Itu aku nggak cuma ngobrol ngomong doang, nggak cuma omdo doang di grup analisaku, semuanya aku share di situ. Rekamannya apa namanya, sorry, screenshotannya ada, hasil before afternya udah ada gitu ya. Aku udah berbulan-bulan pelajari metodenya 10 jam sehari, 10 jam benar-benar nggak nggak bohong, teman-teman. Dari pagi aku bangun jam 7 mandi makan, jam 8 aku stay on depan layar, depan laptop, aku pelajari video-video di YouTube, baru abis itu aku praktekin di akun demo, aku backtest ya, teman-teman. Aku catat kira-kira apa yang penting gitu. Terus seperti itu aku coba terus sampai aku akhirnya bikin akun real berani, dan aku flipping dari 50, ya dari $50 selama kurang lebih 3 bulanan. Dari $50 grow jadi $1000, teman-teman. $1000 dari $50 dengan ilmu yang aku pelajari. Dan kebanyakan lu trading ambil di gold, teman-teman, karena gold emang cukup bagus ininya, momentum market cukup bagus. Dan kalau profit dapat pipnya gede, teman-teman. Ya dengan tentunya dengan resiko stop loss juga agak lebar ya. Tapi standarku stop loss itu cuma minus 30-an pip lah kalau di gold. Kalau di pair lain, kalau di gold dan BTC itu aku minus 30 pip. Kalau di pair mata uang lainnya seperti di euro, di JPY itu aku cuma pasang di 20 pip atau 15 pip atau 25 pip gitu ya. Itu udah standarku ya, teman-teman. Oke, itu aja biar videonya nggak kepanjangan. Semoga membantu menjawab penasaran teman-teman. Dan aku harapkan teman-teman bisa semuanya menjadi trader mandiri. Tunggu video-videoku technical analisis di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.